Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan mulai lelah bersama orang ketiga. Jadi sebenarnya, apakah mantan bahagia bersama orang ketiga? Belum tentu juga. Ya, karena orang ketiga ini kan seseorang yang baru dia kenal. Dia terpesona kepada penampilan fisik daripada orang ketiga, ya. Tetapi kan seiring perjalanan waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dia akan mulai menyadari dan mulai mengenali sifat dan karakter asli orang ketiga. Memang orang ketiga terlihat sangat mempesona, tetapi sifatnya sangat egois, ya, sangat pemarah, kemudian emosional, kemudian sangat matre, dan seterusnya. Dan itu yang kemudian akan membuat mantan merasa sangat lelah bersama orang ketiga. Ada 3 tandanya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh 3 tanda itu, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, yang pertama kita bisa melihat pada perubahan fisik mantan. Ya. Mantan sekarang kelihatan sangat tidak bugar, ya. Kan orang yang stres itu terlihat tidak bugar, karena otomatis ya, stresnya itu akan mempengaruhi pola hidupnya. Bagaimana dia tidak stres kalau orang ketiga itu materinya luar biasa? Selama bersama kita, mantan duit 100.000 saja pakai hitung-hitungan. Sementara orang ketiga, mungkin orang ketiga ini backgroundnya memang anak orang kaya, ya. Kalau mantan duit 100.000 harus cukup untuk makan sehari seluruh anggota keluarga. Kalau orang ketiga duit 500.000 itu tidak ada artinya bagi dia. Sekali dia nongkrong di kafe, ya, 500.000 keluar itu biasa. Kira-kira stres tidak tuh? Orang yang biasanya uang 100.000 sangat berharga untuk dia, tiba-tiba dia punya pasangan yang mengeluarkan uang 500.000 itu ringan dan enteng saja. Tidak pernah dihitung bahwa mencari uang segitu juga dibutuhkan effort usaha yang besar. Nah, kan jadi kepikiran terus tuh, ya. Kalau dia pengen kelihatan perform, maka apapun yang diminta oleh orang ketiga harus dia kasih. Harus dia kasih. Ya. Nah, padahal kalau dia kasih, dia turuti, tabungannya menipis terus. Ya, uangnya tambah habis terus. Kan orang kalau sudahlah tabungan menipis, pemasukan juga menurun, ya manusiawi kalau kemudian orang jadi stres. Nah, belum lagi sifat-sifat lain yang ada pada diri orang ketiga. Emosional, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit ngambek, ya, bertengkar terus. Nah, itu akan mempengaruhi pola hidup mantannya. Jadi istirahatnya jadi kurang tuh, jadi kepikiran, jadi tidak bisa tidur. Kalau tidur sampai ke mimpi-mimpi bertengkar terus.
Sebelum tidur chatting bertengkar. Nah, dalam mimpi itu lanjut tuh bertengkarnya dalam mimpi. Dan itu akan membuat mantan terlihat kelelahan, terlihat tidak bugar. Kulitnya yang selama ini terlihat kencang, glowing, bercahaya, dan seterusnya, sekarang terlihat kendur, mengerut, dan kusam. Ya. Selama ini tidak ada kantong matanya, sekarang terlihat kantong matanya. Kalau dia foto, kalau dia posting sesuatu, terlihat membesar. Ya. Menunjukkan dia kurang istirahat. Kalau selama ini ya, berat badannya selalu terlihat proporsional dengan tinggi tubuhnya. Sekarang dia kelihatan kurus sekali. Ya. Kalau selama ini dia memakai baju itu kelihatan enak dilihat, sekarang seperti orang yang kedodoran dan seterusnya. Nah, itu akan bisa terlihat pada perubahan fisik mantan. Dia capek bersama orang ketiga. Kemudian tandanya yang kedua, kalau dia lelah, dia stres. Dia butuh curhat. Ya. Dia mau curhat kepada siapa? Kepada orang ketiga, kan tidak mungkin. Maka dia akan curhat tipis-tipis tuh di media sosialnya. Ya, curhat tipis-tipis ya. Tentu dia tidak mengatakan bahwa itu curhatan dia. Dia bilang, ada teman saya yang bercerita bahwa dia sedang pusing ya, punya pasangan yang selalu minta sesuatu yang mahal, kalau tidak keturutan pasti marah-marah. Ya. Padahal itu bukan temannya, itu suara hati dia. Karena manusia kalau tidak stres, ya, dia akan tambah stres lagi. Stresnya akan tambah memuncak. Nah, maka kita akan mulai banyak membaca ya curhatan-curhatan tipis mantan di media sosialnya. Padahal kemarin lazimnya orang yang sedang jatuh cinta, isi postingannya itu puisi-puisi cinta, ya, semuanya yang serba bahagia. Tapi sekarang sudah mulai banyak tuh, ya, curhatan-curhatan tipisnya yang muncul di media sosial. Nah, yang ketiga, ya, tentu tadi, kalau kemarin-kemarin isinya media sosialnya adalah postingan-postingan bersama orang ketiga. Semua diposting, mau nonton ke bioskop diposting, lagi jemput orang ketiga diposting. Baru mau makan di restoran atau di kafe dan seterusnya, semuanya diposting. Sekarang postingan bersama orang ketiga mulai sepi, mulai jarang, atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, jadi kalau ada 3 tanda ini, itu menunjukkan bahwa mantan sudah mulai kelelahan, merasa capek bersama orang ketiga tadi. Nah, maka apa yang akan terjadi berikutnya? Ya tentu pilihan bagi mantan mau tambah stres ataukah berpisah. Ya, walaupun sudah kehilangan banyak uang dan seterusnya. Tetapi paling tidak sekarang hatinya bisa lebih tenang, pikirannya jauh lebih tentram. Daripada dia memaksakan diri untuk terus bersama dengan orang ketiga tadi. Ya, nah jadi kalau sudah ada 3 tanda seperti ini, itu menunjukkan bahwa waktunya mantan dan orang ketiga berpisah sudah semakin dekat. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.